Malam itu, suasana Pati mendadak mencekam. Kerumunan warga yang awalnya hanya ingin menyuarakan aspirasi, berubah menjadi lautan amarah dan kepanikan. Bentrokan panas antara polisi dan pendemo pun tak terhindarkan. Bagaimana kekacauan itu bisa terjadi? Ikuti terus kisah lengkapnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar pendapatmu tentang peristiwa ini. Pagi itu, langit di atas Kabupaten Pati tampak mendung, seolah menyimpan tanda akan turunnya hujan. Di alun-alun kota, sekelompok warga mulai berkumpul dengan wajah penuh semangat. Mereka membawa spanduk sederhana yang ditulis dengan cat semprot. Suara teriakan mulai menggema, menuntut perubahan. Awalnya suasana masih terkendali. Hanya suara toa yang memandu massa agar tetap kompak. Di sisi lain, aparat kepolisian sudah berjajar rapi. Barisan tameng hitam berkilau terkena cahaya matahari yang sesekali menembus awan. Komandan di barisan depan tampak memberikan instruksi tegas kepada anggotanya agar tidak lengah. Walau mereka berusaha terlihat tenang, sorot mata yang penuh kewaspadaan jelas menunjukkan potensi kericuhan bisa pecah kapan saja. Warga yang lewat sempat berhenti menyaksikan kerumunan. Beberapa ibu membawa anak kecilnya bergegas menjauh karena khawatir suasana menjadi tidak aman. Pedagang kaki lima di sekitar alun-alun pun terlihat resah. Ada yang memilih menutup lapaknya lebih awal. Getaran ketegangan terasa semakin nyata di setiap sudut jalan. Seiring bertambahnya jumlah pendemo, suara teriakan semakin keras. Mereka tidak hanya berorasi, tetapi juga mengetuk tiang-tiang besi sebagai bentuk protes. Dentuman logam itu menimbulkan gema yang membuat suasana semakin panas. Seorang orator berdiri di atas mobil bak terbuka, memimpin yel-yel yang membakar semangat massa. Di tengah kerumunan itu, seorang pemuda bernama Raka tampak menatap aparat dengan sorot mata tajam. Ia bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi merasa harus menyampaikan keluhan yang selama ini menekan hidup keluarganya. Namun, di balik keberaniannya, ada rasa khawatir yang sulit ia sembunyikan. Nafasnya berat. Jantungnya berdegup cepat setiap kali barisan polisi sedikit bergerak. Ketegangan semakin memuncak ketika sekelompok pendemo mencoba maju mendekati pagar pembatas. Polisi segera mengangkat tameng dan memukul tongkat ke tanah, menimbulkan suara keras yang mengejutkan banyak orang. Beberapa pendemo mundur, namun sebagian lainnya justru terpancing emosi. Saling dorong mulai tak terhindarkan. Di saat itu, suara sirine meraung keras dari kejauhan. Sebuah mobil polisi tambahan memasuki lokasi dengan lampu rotator menyala. Warga yang menonton dari jauh semakin panik. Ada yang berlari, ada yang hanya berdiri terpaku. Semua orang mulai bertanya-tanya, apakah bentrokan besar benar-benar akan pecah hari ini? Sirine masih meraung, membuat suasana semakin mencekam. Aparat tambahan turun dari mobil dengan gerak cepat, membentuk barisan baru di belakang tameng yang sudah berdiri sejak awal. Sementara itu, suara orator di atas mobil bak terbuka terdengar semakin lantang, menyerukan agar massa tidak mundur. Suara toa bercampur dengan teriakan massa dan derap langkah aparat, menciptakan atmosfer yang menekan dada siapapun yang menyaksikannya. Raka yang masih berada di barisan depan mulai merasakan tubuhnya bergetar. Ia melihat beberapa kawannya mendorong pagar pembatas, berusaha membuka jalan untuk mendekat ke gedung pemerintahan. Polisi langsung bereaksi, tongkat kayu beradu dengan besi pembatas, menimbulkan dentuman keras yang membuat sebagian pendemo menjerit. Raka menelan ludah, ia sadar situasi telah berubah menjadi jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, sebuah botol air mineral melayang dari arah kerumunan dan menghantam tameng polisi. Suara kaca plastik yang pecah seolah menjadi pemicu ledakan emosi. Polisi serentak maju dengan langkah cepat, menekan massa agar mundur. Suara jeritan pecah. Sebagian pendemo terinjak-injak karena panik. Barisan massa yang tadinya rapat mendadak berantakan. Raka berusaha bertahan agar tidak terjatuh. Ia menarik lengan temannya yang hampir tersungkur, tetapi desakan dari belakang begitu kuat. Suara tangisan terdengar di dekatnya. Seorang remaja perempuan menutupi wajahnya dengan syal sambil menunduk. Asap dari gas peringatan mulai menyebar, membuat banyak orang terbatuk-batuk dan berlari tanpa arah. Di sisi jalan, warga yang sejak tadi menonton langsung kocar-kacir. Ada yang menutup toko dengan terburu-buru,
Ada pula yang hanya menonton dari balik kaca jendela rumah dengan wajah pucat. Seorang ibu terlihat menggandeng anaknya berlari sambil terus menyebut nama Allah, berharap bisa segera menjauh dari kekacauan yang semakin tak terkendali. Sementara itu, aparat terus merangsek maju. Suara tongkat menghantam aspal terdengar berulang kali. Massa yang mencoba melawan justru semakin terseret ke belakang. Raka akhirnya terdorong keluar dari kerumunan. Napasnya terengah-engah, matanya perih karena asap. Ia menoleh ke belakang, melihat teman-temannya masih terjebak di tengah kekacauan. Hatinya bergejolak antara ingin kembali menolong atau menyelamatkan diri. Ketika suasana mulai mereda sedikit, orator yang sejak tadi berteriak akhirnya diturunkan paksa dari mobil bak terbuka. Massa yang melihat kejadian itu marah, teriakan semakin menggema. Namun polisi tidak memberi celah. Mereka menarik tubuh orator tersebut dan menggiringnya masuk ke dalam mobil dengan paksa. Momen itu menjadi titik balik. Banyak pendemo akhirnya kehilangan semangat untuk melawan dan memilih mundur. Raka berdiri terpaku di tepi jalan, tubuhnya lemas. Di kejauhan, ia masih bisa mendengar suara tangisan dan teriakan bersahut-sahutan. Alun-alun Pati kini berubah menjadi lautan kekacauan, penuh sisa botol, spanduk yang sobek, serta jejak langkah panik yang berserakan. Dalam hatinya, Raka sadar bahwa hari ini akan menjadi cerita kelam yang sulit dilupakan oleh warga kota.